Raina masih tidak bisa juga memejamkan mata. Lama sudah ia berusaha, tapi mata sialan ini tidak mau tertutup juga. Dari tadi dirinya hanya mondar-mandir gelisah dan memandang jam dinding yang seolah berhenti berdetak. Raina mengencangkan tali piyamanya kemudian membukanya lagi seolah tidak ada hal yang bisa ia lakukan. Sudah hampir 1 jam lebih Kenrick pergi, membuatnya mengeluhkan, mengapa lama sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Raina tidak akan merasa tenang sebelum mendengar berita dari Kenrick. Itu pun jika seandainya pria itu tidak lupa untuk memberinya kabar. Setelah puas mondar-mandir tak tentu arah, Raina kembali menjatuhkan dirinya di atas kasur. Berguling perlahan tidak jelas, lalu balik memutar tubuhnya ke arah yang berlawanan bagai gasing. Tenang Raina. Tenang, Raina menepuk-nepuk pipinya lalu kembali terlentang menatap ke langit-langit, berusaha menenangkan diri meski ia sendiri tidak yakin untuk itu. Semua akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tenang jika suaminya sendiri sedang pergi menjemput wanita lain? Dan sialnya wanita itu yang Kenrick cintai. Adakah yang lebih lucu dari ini? Ah, sialan. Kenapa selingkuh harus terang-terangan? Sejak kapan perselingkuhan menjadi suatu hal yang patut untuk dibanggakan? Raina mendengar deru mobil berhenti di depan rumahnya lalu dengan cepat ia meloncat dari atas kasur kemudian mengintip dari jendela kamarnya. Itu mobil Kenrick. Sah. Raina mendesah pelan sambil memijat pelipisnya yang mulai pening. Bisa nggak sih, lain kali kalau mau selingkuh itu kasih kabar. Biar aku nggak khawatir. Cak. Tapi kenapa aku harus khawatir? Raina menggigit bibirnya lalu mendesah perlahan. Sesaat ia merasa bingung. Bimbang ingin berlari ke bawah menyongsong suaminya, ataukah tetap menunggu di dalam kamar. Masalahnya adalah karena ada seorang wanita cantik yang ikut turun dari mobil Kenrick dan menggandeng pria itu dengan mesra. Tidak salah lagi, wanita itu pasti yang bernama Vanessa. Tapi masa bodoh. Ia hanya wanita biasa dan rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa sakit hati karena dikhianati. Dan tanpa pikir panjang, Raina memutuskan turun ke bawah hanya untuk melihat Kenrick dan Vanessa yang datang bersamaan. Wajah keduanya tampak kusut di tengah kegelapan ruang tamu. Raina menghentikan langkahnya di tengah anak tangga hingga mencuri atensi keduanya. Kedua manik matanya lekat menatap wanita yang sedang berdiri mematung di samping suaminya. Cantik. Sangat cantik. Rambut panjang yang terurai, bola mata coklat muda yang indah, hidung mancung, bibir tipis yang mungil, rahang oval, leher jenjang, dan dada yang besarnya sangat ideal serta tubuh semampai bagai model. Well, bukankah dia memang seorang model? Harus Raina akui, Vanessa memang sempurna. Sangat sempurna. Dan kecantikan Raina bahkan tidak ada setengahnya dari wanita itu. Jadi ingatkan dia untuk memakai semua uang suaminya untuk perawatan mahal agar dia sedikit bisa mengimbangi kecantikan Vanessa. Sweetheart. Sapa Kenrick melihat kehadiran Raina, kenapa belum tidur? Raina melanjutkan langkahnya turun ke bawah. Aku baru akan tidur ketika mendengar suara mobil, dan siapa dia? Tanyanya sambil pura-pura menguap. Malu menggakui dirinya telah menunggu hingga kelimpungan setengah mati. Sweetheart, dia Vanessa, saudaraku. Dan Vanessa, ini Raina, istriku. Kenrick tersenyum sambil mendekat ke arah Raina kemudian meraih tangan wanita itu lalu memeluknya di depan Vanessa. Ada dengkusan kesal yang begitu kentara dari bibir Vanessa saat Kenrick memperkenalkan dirinya. Wanita itu mengulurkan tangannya tanpa menatap wajah Raina yang kini tersenyum jumawa. Bertingkah seolah-olah dia istri sah dan ratu di rumah ini. Bukankah secantik apapun selingkuhan, dia tetaplah selingkuhan dan sejelek apapun seorang istri, dia tetaplah istri. Lalu untuk apa ia merasa rendah diri? Menjengkelkan. Senang bertemu denganmu, Vanessa, terdengar suara Raina ramah namun terasa menggelitik indera pendengaran Vanessa. Raina ingin tertawa melihat wajah kesal Vanessa.
Bagaimana jika ia sedikit memprovokasi wanita itu dengan mencium Kenrik di depannya? Atau melakukan hal yang selayaknya dilakukan oleh suami istri di hadapannya? Mungkin akan menyenangkan jika membuat wanita itu terbakar. Bukankah seorang perempuan akan kelihatan sifat aslinya jika ia merasa marah dan cemburu? Namun suara Kenrik menghentikan pikiran liarnya. "Sweetheart, Vanessa akan menginap di sini malam ini. Dia ada masalah dengan suaminya dan tidak ingin pulang ke rumahnya. Jadi, aku mengajaknya kemari karena aku sudah janji padamu akan kembali." Kenrik mencoba menjelaskan. "Kau tidak masalah dengan hal ini, bukan?" Raina tersenyum manis meski dalam hati merutuki kedua sejoli tak tahu diri di hadapannya. "Tidak. Bagaimana mungkin aku keberatan menampung saudara dari suamiku?" "Menampung kau bilang?" Vanessa menggeretakkan giginya. "Aku hanya..." "Vanessa, kau butuh istirahat segera," potong Kenrik cepat. "Berterima kasihlah karena kau sudah merepotkan Raina." "Cek, Vanessa." "Ah, Kenrik benar, Raina. Maafkan aku jika merepotkan kamu." Vanessa bersuara lirih. "Dan terima kasih sudah menampungku." Tidak masalah. Kenapa harus merepotkan? Bukankah wajar jika sesama saudara harus saling membantu?" Ada penekanan di setiap kata-kata Raina yang sontak membuat Vanessa kembali berdecak skeptis. "Ayo kuantar kamu ke kamar. Kamu mau mandi dulu ataukah langsung istirahat, Vanessa? Aku akan mengantar pakaian ganti untukmu." "Tidak perlu. Aku tidak memakai pakaian ganti bekas orang lain." Raina terkekeh merdu. "Tentu saja tidak, Vanessa. Suamiku sangat kaya sehingga dia memberikan lusinan baju yang bahkan banyak yang belum pernah aku sentuh. Jangan khawatirkan tentang hal itu, sayang." Kenrik memegang lengan Raina yang sudah hampir bergerak menghampiri Vanessa. "Biar aku bangunkan pelayan. Kamu istirahat saja. Ini sudah terlalu malam." "Tidak perlu, sayang. Aku bisa melayani saudaraku. Kasihan Mbok Sum. Dia pasti sudah tidur." "Raina," Kenrik memperingatkan, "ada pembantu. Jangan membuat dirimu sendiri." "Aku tidak repot, sayang." "Sungguh. Baiklah." Kenrik mengedikkan bahu, "Aku menunggumu di kamar. Jangan lama-lama." Vanessa menyaksikan semua itu dengan jelas. Hatinya terasa tercubit. Sudah lama ia tidak diperhatikan Kenrik setulus itu. Dan Damian suaminya, tidak akan mau repot-repot memperhatikannya. "Tolong jangan repot-repot Raina. Aku bisa menyiapkan semua kebutuhanku sendiri. Kalau tidak keberatan tunjukkan saja kamarnya," potong Vanessa dengan wajah polos secantik bidadari. Raina mengangguk. "Baiklah, mari ikuti aku." Raina membimbing Vanessa naik ke lantai 2. Ia merasa lucu juga berjalan beriringan dengan wanita itu. Dirinya yang pendek hanya sebatas bahu Vanessa yang tinggi menjulang dengan kaki jenjangnya yang indah. Tak ingin berlama-lama basa-basi, Raina segera membuka pintu kamar yang berada tepat di depan kamarnya lalu menyalakan lampu. "Aku akan mengambilkan baju ganti untukmu, Vanessa." "Tidak perlu, Raina. Aku hanya ingin tidur malam ini. Aku capek." Raina mengangguk ragu sesaat. "Baiklah. Istirahatlah sepuasmu. Kalau besok kamu sudah bangun temui saja aku. Aku tidak akan mengganggu tidurmu. Dan kalau kau butuh sesuatu kamu ketuk saja pintu kamarku jam berapapun kamu mau." Raina akan beranjak dari kamar itu sebelum dihentikan oleh Vanessa. "Terima kasih, Raina." "Sama-sama. Istirahatlah. Anggap saja rumah sendiri." Raina beranjak keluar dari kamar lalu menutup pintu di belakangnya. Astaga, ia menghela napas sambil bersandar pada daun pintu. Wanita itu yang dicintai Kenrik hingga sanggup melakukan apa saja untuknya. Dan dia baru saja berbaik hati memberikan kamar tamu untuknya. Ah, masa bodoh. Biar saja mereka melakukan apa saja asal tidak di depan matanya. Tidak mau ambil pusing dengan masalah para orang kaya yang kadang tidak ia mengerti. Raina masuk ke kamarnya sendiri dan menemukan Kenrik ada di sana.
duduk di tepi ranjang dengan wajah tampannya yang tampak memelas. Drama. Maafkan aku. Raina mengernyit, maaf. Untuk apa? Aku membawanya ke sini. Kenapa harus minta maaf? Ini kan rumah kamu. Kau berhak membawa siapapun ke sini. Kenrick melepaskan jasnya lalu melemparnya ke sofa. Aku bisa membawanya ke villa atau ke hotel di luar kota jika aku mau. Tapi aku memikirkan dirimu, sayang. Aku takut kamu menungguku. Apa? Kenapa kau percaya diri sekali? Raina naik ke ranjang dan masuk ke dalam selimut. Kalaupun kau akan tidur di kamar tamu, aku juga tidak masalah. Raina memejamkan mata. Berpura-pura tidur agar Kenrick tidak lagi mengejaknya bicara. Kau ingin aku mencari kehangatan dari wanita lain? Bukankah itu yang sering kau lakukan? Raina, aku membutuhkanmu. Kamu istriku. Kau bisa melakukannya dengan kekasihmu. Aku tidak peduli. Kenrick melotot dan Raina yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun hanya diam dalam tatapan suaminya yang tampak marah akan perkataannya. Dia tidak tahu saja jika ucapannya barusan membuat semua suami di dunia ini akan kesal sekaligus marah namun ujung-ujungnya bergairah. Kamu mengambil langkah yang salah, sweetheart, ucap Kenrick yang langsung menarik Raina dan dengan cepat menindu tubuh wanita itu yang ingin membuka mulut untuk menanyakan apa salahnya. Sayang, mulutnya sudah berada dalam dekapan rakus mulut Kenrick yang menciumi Raina seolah bibir itu adalah permen karet yang terus dilumat tanpa ditelan. Raina sesak napas dibuatnya. Membangkitkan gairah seorang Kenrick ternyata bukan hal yang sulit. Cukup dengan wajah malu-malu dan mengucapkan kata, sayang, dengan wajah yang merona merah sudah membuat perasaannya membuncah. Dia tidak butuh wanita yang berpengalaman memuaskannya di ranjang. Dia hanya butuh wanita yang bisa dengan cepat belajar dan menuruti semua kemauannya dan yang terpenting sama liarnya dengan dirinya. Apa yang wanita itu pikirkan ketika mulut dan apa yang dirasakannya tidak sejalan. Kenrick tersenyum menatap wanita yang beberapa saat lalu meminta ampun untuk dirinya lepaskan, namun sekarang menahan tangannya untuk tidak pergi. Rasanya ia baru saja bercinta dengan wanita yang amatir, dan memang pada kenyataannya Raina belum tersentuh siapapun kecuali dirinya. Sepasang alis pria itu bersatu dengan kedua sudut bibir yang tak henti-hentinya menyeringai lebar. Ia baru tahu, ternyata sangat menyenangkan mengetahui jika istrinya bisa menjaga miliknya hanya untuk dirinya sendiri tanpa membaginya dengan pria manapun juga karena dia benar-benar tidak suka berbagi. Lalu Vanessa. Kenrick hanya mengedikkan bahunya setelah berpikir beberapa saat. Rasanya ia tidak perlu membandingkan hal itu. Karena Vanessa dan Raina bagai bumi dengan langit. Keduanya sangatlah berbeda. Katakanlah ia brengsek jika dirinya menginginkan keduanya. Tapi saat ini dia bahkan tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Dia sudah tidak tertarik bercinta dengan Vanessa tapi dia juga tidak sanggup kehilangan wanita itu. Sedang dengan Raina. Kenrick bahkan belum menemukan apa arti yang sebenarnya dari perasaan yang ia punya untuk wanita itu. Mungkin belum cinta. Tapi dia membutuhkan Raina. Brengsek. Apa memang dirinya benar-benar brengsek? Sambil menyugar rambutnya, ia berjalan pelan menuju jendela lalu duduk di sofa yang ada di bawahnya. Pria itu meluruskan pandangan pada Raina yang tertidur pulas. Dia bahkan masih kurang memuaskan nafsunya, tapi Raina tertidur pulas tak lama setelah pelepasan pertama Kenrick. Pria itu menahan diri untuk tidak mendekat agar tidak membangunkan Raina untuk kembali melayani nafsunya yang rasanya tidak pernah terpuaskan. Kenrick menatap Raina dalam diam. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, kemudian mengalihkan pandangan matanya pada bintang kota, yang berada tepat di belakangnya. Baru beberapa saat yang lalu, dia menyelesaikan hasratnya, tetapi sekarang dia sudah merindukan sentuhan dan suara desahan Raina lagi, yang selalu berhasil membuatnya tergoda. Sial, perasaan apa ini? Perasaan yang bahkan baru pertama kali ia rasakan.
Apakah ini yang dinamakan ikatan suami istri? Kenrick mengerang frustasi. Sementara Raina sudah tidur tanpa beban, terlebih setelah ia mendapatkan kecupan selamat malam dari sang suami. Kenyamanan langsung menyambangi tubuh lelapnya. Ia tetap tidak terusik meskipun lupa menggunakan selimut yang bahkan ketika AC dinyalakan tak membuat wanita itu kedinginan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu membuat aku gila, Raina. Dan belayan tangan kekar itu di kepalanya semakin menyamankan tidur Raina. Kenrick menghela napas lalu merapatkan selimut untuk membungkus tubuh polos istrinya. Mengecupnya dalam dan lama, hingga sentuhan di kening itu terasa nyata masuk ke dalam mimpi istrinya. Bahkan wanita itu masih teringat jelas ketika ia membuka mata. Yang jelas ia sangat bahagia. Rasa-rasanya ia seperti putri tidur yang memimpikannya pangeran berkuda putih yang datang untuk mengecupnya demi membangunkannya dari tidur pulasnya. Raina tersenyum. Bahkan setelah turun dari kamar untuk menemani Kenrick sarapan pagi ini, ia masih menatap sang suami yang menggandeng tangannya dengan senyum terkembang. Ternyata baginya bahagia itu sederhana, tertidur pulas di dalam pelukan suami dan menyadari setelah bangun tidur ada yang menemani. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi, ucap Kenrick, apa yang membuatmu bahagia hari ini, sweetheart? Raina menatap Kenrick sekilas yang melepas gandengan ringan tangannya untuk menarik kursi. Astaga! Pria itu memperhatikannya. Nyamankan dirimu, sayang. Raina menelan ludahnya. Kecanggungannya sirna ketika ia merasakan empuknya dudukan yang menangkup pas tubuhnya. Pelayan kemudian datang mengangsurkan beberapa jenis makanan untuk sarapan. Sepertinya Vanessa masih tidur. Iya, jawab Raina gugup. Dan, Kenrick mengeling, kenapa kau tersenyum sejak tadi? Ada yang membuatmu bahagia hari ini? Ulang Kenrick karena merasa pertanyaan tadi belum dijawab oleh Raina. Apakah kau mencium keningku semalam? Waktu kita bercinta. Sah. Raina mendesis dengan bibir yang mengerucut, bukan. Setelah aku tidur. Sayang, aku suka menidurimu, tapi tidak suka melihat kamu tidur. Cek. Kenrick mendekatkan diri ke arah Raina lantas memegang dagu wanita itu hingga mata mereka saling bertemu. Aku hanya bercanda. Jangan mengerucutkan bibirmu seperti itu. Ish. Jadi kenapa? Raina memberengut kesal, apanya? Wai. Kenapa? Kenapa kau kelihatan bahagia sekali hari ini? Ah, tidak. Aku hanya. Suara bariton itu berbisik rendah di telinganya. Membuat tubuhnya seketika berdesir. Memikirkan kamu, Raina membekap mulutnya. Merutuki apa yang baru saja diucapkannya. Itu jawaban paling jujur yang bisa Raina ucapkan. Benar, karena setiap kali ia berada di dekat pria itu, Raina merasa dirinya di atas roller coaster. Sensasi yang ditimbulkan bisa mengungkapkan banyak sekali ekspresi tanpa bisa digambarkan. Entah sampai berapa lama ia mampu mengontrol hasrat mendamba yang menggelora di dalam dirinya. Alis Kenrick terangkat, jawaban yang diberikan wanita di hadapannya itu mau tak mau membuatnya terkesima atas tingkah polosnya. Think of me. Ah tidak. Aku hanya salah bicara. Kenrick tertawa mendengar kepolosan Raina. Demi Tuhan, perempuan yang polos terasa lebih menggemaskan daripada tingkah laku elegan yang dibuat-buat. Aku juga bahagia. I'm very happy. You know why? Because of you. Raina menatap Kenrick dengan tubuh terasa melayang di awang-awang. Seketika hal itu membuat kepala Raina merasa pusing. Bulu romanya meremang. Sentuhan ringan Kenrick yang terasa panas di kulitnya, berhasil membuatnya merasakan hal yang belum pernah ia impikan sebelumnya, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Raina ingin disentuh lebih dalam lagi oleh Kenrick. Lagi dan lagi. Are you okay? Tanya Kenrick, saat memerhatikan tubuh Raina yang tiba-tiba limbung. Dengan sigap, ia langsung meraih tubuh Raina ke dalam pelukannya dan membuat jantung gadis itu berdetak semakin menggila. Raina berusaha menjauh dari pesona Kenrick.
Ia menolak keinginan liar dalam kepalanya dan memilih untuk menuruti akal sehatnya, agar bergerak menjauh. Deru napasnya terdengar memburu, ketika ia melangkahkan kakinya mundur. Raina tidak boleh menyerah, hanya karena hasrat menggelora yang ada di dalam tubuhnya sekarang. Sayangnya, tubuhnya kembali kehilangan keseimbangan, karena ia mengenakan high heels yang cukup tinggi, demi keinginannya untuk menyamai tinggi Vanessa. "Ah!" teriak Raina, sebelum tangan kokoh milik Kenrick kembali merengkuh tubuhnya dan membawanya dalam dekapannya. "Kau kenapa, Raina? Jangan menghindariku," bisik Kenrick, tepat pada telinga Raina, dengan suara yang terdengar begitu sensual. Raina bisa merasakan napas hangat milik Kenrick, yang menyapu lembut kulit telinganya. Tangan kekar milik Kenrick terlihat membelai turun punggung Raina dengan halus, yang membuatnya semakin merasa panas. "Sial!" Raina memaki dalam hatinya, karena hasrat dalam tubuhnya selalu menjadi liar, ketika ia berdekatan dengan Kenrick. Sentuhan pria itu, aroma napasnya yang berbau mint, aroma mus yang berasal dari tubuhnya dan suara beratnya, selalu berhasil membuatnya tergoda. "Ken, aku. Kenapa kau harus merasa malu? Aku suamimu, sayang. Aku bahkan sudah pernah melihat seluruh bagian tubuhmu," ucap Kenrick. Ia merasa gemas, ketika melihat wajah Raina yang memerah. "Ya Tuhan, aku akan menghubungi Max hari ini. Untuk menyelesaikan pekerjaanku di kantor, karena sepertinya aku akan terlambat hari ini," jawab Kenrick, dengan seringaian pada wajahnya. Pria itu tidak ingin melepaskan Raina kali ini. Tangannya masih memegang erat pergelangan tangan milik gadis itu dan juga pinggangnya yang kecil. Kenrick kembali menuntun Raina menuju ke arah kamar, tanpa memedulikan tatapan penuh rasa penasaran, yang ia dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Raina menelan ludahnya dan kembali berusaha untuk mempertahankan akal sehatnya. "Ken, lepaskan aku," pintanya sembari merengek, yang terdengar seperti suara anak kecil. "Aku harus kuliah," ucapnya lagi. Kenrick tersenyum tipis dan terus melanjutkan langkah kakinya. "Ini tidak akan lama, sayang, karena aku juga ada meeting siang nanti," balasnya. Untuk kesekian kalinya, Raina menghela napasnya dengan perlahan. Ia tidak mengatakan apapun lagi setelahnya, karena ia takut tubuhnya akan berkhianat. "Dan aku akan memberikanmu kebahagiaan yang belum pernah kau pikirkan sebelumnya," bisik Kenrick lagi, tepat di telinga Raina, sambil mengecup cuping telinga milik gadis itu dengan lembut. Sentuhan yang Kenrick lakukan membuat sekujur tubuh Raina seketika meremang. Pada kenyataannya, gadis itu hanya pasrah, ketika Kenrick mulai menutup pintu kamarnya, kemudian menguncinya dari dalam.